semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya kita ya. Busi lah kalau misalnya kita di bahasa kita ya. Itu yang dicetuskan oleh busi, dihidupin oleh busi. Nah, masalahnya saya belum pernah lihat Tesla itu ada businya. Walaupun saya Tesla juga belum pernah lihat sih. Ingin nyoba juga nyetir. Pengen ngerti nih, Dili, sebenarnya secara spesifik tantangannya selain kemacetan itu apa aja gitu. Nanti bisa disambung sama Mas Dimas. Kalau tantangan ya selain kemacetan, sebenarnya tadi disinggung juga sama Mas Dimas ya mengenai biaya energi, kemudian masalah environmental sustainability udah disinggung semua ya. Kalau tantangan di ya ini matematis saja sebenarnya. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya kita ya semakin meningkat pula polusi karena spesifikasi kendaraan yang bisa di-afford oleh masyarakat menengah itu belum zero waste ya. Artinya belum semua listrik based. Tadi Mas Rian sudah mau beli kayaknya itu. Nggak apa-apa, beli dulu aja. Mungkin chargernya dulu boleh. Baterainya dulu ya kan. Jadi secara garis besar tantangannya itu sih. Kalau misalnya kelas sosial sebenarnya akan mengikuti yang tadi. Kalau ibaratnya kan tadinya yang ada punya mobil, ada yang nggak, ada kecemburuan sosial, yang sekarang akhirnya pada punya mobil itu akan berubah. Jadi kalau kita bicara pada konteks tantangan ya sebenarnya klasik ya, masih sama dengan yang dulu ya, masalah kemacetan, lingkungan, kemudian biaya energi ya, dan seterusnya, polusi suara dan seterusnya, itu masih menjadi tantangan yang masih menjadi tantangan yang sama lah hingga saat ini, kira-kira begitu. Oke, mungkin dari Mas Dimas. Oke, saya nyambung ya. Tapi sebelum saya nyambung itu, mumpung belum lupa nih menanggapi yang pertama Mas Rian ya, bahwa mau beli Tesla. Mohon maaf Mas, kalau di PMK 20 Tesla bukan yang termasuk di relaksasi Mas. Karena di situ itu bunyinya yang saya tadi baca kok PMK 20 nanti dibaca saja itu yang berbahan bakar mesin dan dia pencetusnya itu busi lah kalau misalnya kita di bahasa kita ya. Itu yang dicetuskan oleh busi, dihidupin oleh busi. Nah, masalahnya saya belum pernah lihat Tesla itu ada businya. Walaupun saya Tesla juga belum pernah lihat sih. Ingin nyoba juga nyetirnya gitu Tesla, katanya sepi gitu. Nah itu. Bintaro, Mas, ke Bintaro ada Sultan yang punya itu. Banyak kayaknya Mas, kalau Bintaro, Serpong itu kayaknya banyak deh. Nanti dia mampir ke sana. Ya itu satu mobil listrik nggak termasuk yang di DTP-kan ya, PPNBM-nya ditanggung pemerintah. Terus kedua, menanggapi Mbak Yohana, sepakat dengan Mbak Yohana bahwa sasarannya adalah pemilik mobil pertama gitu ya. Jangan yang udah punya mobil ikutan beli juga. Sebenarnya pengaturan ini sudah existing, Mbak, sudah ada. Yang mana itu namanya pajak progresif, pajak kendaraan bermotor progresif ya. Progresif ya. Nah, di situ itu sebenarnya malah PKB ini menjadi momok bagi pemilik mobil. Karena apa? PKB ini dibayarkan setiap tahun gitu. Jadi setiap tahun orang akan membayar, apalagi kalau misalnya dia udah mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat, dan seterusnya, makin besar juga gitu. Nah memang diarahkan target pasarnya, kalau saya lihat karena ini PPNBM 0%, itu target pasarnya adalah target orang-orang yang belum punya mobil dan ingin memiliki mobil pertamanya gitu. Makanya diarahkan ke situ. Jadi kalau misalnya Mbak Yohana tadi mengharapkan adanya regulasi ini sebenarnya sudah existing. Jadi tinggal penerapannya saja di lapangan gitu. Karena PKB ini seingat saya beberapa kali terjadi miss gitu. Miss-nya itu gimana? Misalnya dalam satu rumah gitu ya, itu ada pemiliknya bapak anak gitu. Nah, itu setahu saya nanti coba baca lagi terkait perpajakan. Setahu saya itu dianggap pemilik pertama semua gitu. Karena belum based on alamat, bukan by address, tapi by name. Kejadiannya gitu Mas sekarang, masih kayak gitu sekarang. Nah, jadi dia per kan? KTP, bukan per KK. Nah itu dia. Nah itu yang regulasi itu yang perlu diperketat mungkin. Jadi ke depan itu mungkin by address atau by KK tadi ya. Jadi lebih ketat lagi. Benar.
Soalnya ada beberapa temen itu bapaknya punya, ibunya punya, anaknya punya. Anaknya punya, benar. Nah, anaknya ada 3 punya semua. Waduh. Satu Kadang lagi atas nama pembantunya. Nah, ada tuh, benar. Saya juga pernah tahu tuh. Karena lumayan juga. Sekarang bayangkan aja 2% atau 3% kali harga mobil misalnya. Innova yang baru kan 400 juta. Itu udah berapa tuh? Udah lumayan juga per bulannya, per tahunnya kan. Nah, itu Mbak. Jadi sebenarnya sudah existing, cuma tinggal penerapannya saja yang mungkin menurut saya perlu di apa namanya? Revisi kali ya, Mas. Bisa direvisi, bisa diperketat, bisa ya itulah perlu diiniin lagi. Itu terus menanggapi pertanyaan Mas Hatta tadi ya, regulasi tantangan, benar Mas. Jadi menyambung juga yang dari Mbak Yohana tadi, tantangannya memang seperti yang saya bilang tadi, manfaat dan mudaratnya itu besar, ada gitu ya, selalu ada, keduanya itu ada. Cuman kita meminimalisir yang risikonya paling kecil dan mencari yang bisa relatif lebih mudah diatur regulasinya gitu. Saya sebenarnya tantangan itu sebenarnya bisa kita jawab, misalnya kita melakukan pengaturan-pengaturan agar tidak terjadi kemacetan, misalnya penerapan ERP misalnya. Atau tadi yang tadi itu PKB ya, PKB secara progresif, pajak kendaraan bermotor secara progresif, itu bentuk regulasi satu. Terus kedua penerapan ERP, electronic road pricing ya, road pricing. Jadi kalau misalnya kita masuk ke suatu wilayah itu harus berbayar misalnya, sama kayak jalan tol, tapi ini berlaku untuk non tol misalnya, non jalan tol. Atau penerapan usia maksimal kendaraan, misal kayak di Singapura gitu ya, itu ada usia maksimal kendaraan misalnya maksimal 5 tahun atau 10 tahun gitu, kecuali untuk mobil koleksi gitu. Ya. Penerapan genap ganjil itu bentuk-bentuk regulasi yang bisa mendukung atau bisa meminimalisir dampak dari kebijakan ini menurut saya. Jadi tantangan ini kita harus coba cari yang minimal resikonya, tapi bisa diatur resikonya supaya semakin minimal lagi gitu. Kalau misalnya nanti faktor-faktor penariknya misalnya kayak kendaraan transportasi publik yang relatif nyaman, aman dan lain-lain, itu di sisi yang lain menurut saya. Itu dari saya, Mas Hatta, Mas Fadli dan teman-teman. Nyambung, gue coba nambah. Ya, silakan. Nah, pertama sih yang gue pengen sorot, gini, masalah di masyarakat kayak gini nih sekarang nih. Kita kan sekarang di masa ketidakpastian ya, uncertainty time. Jadi yang satu yang gue pengen gimana sih perspektif pemerintah ketika melihat kayak gini. Sebenarnya kan kalau kita sekarang di tengah pandemi nih, jadi sebenarnya cash is a king, ataupun barang-barang yang liquid itu adalah king, benar-benar butuh banget ya. Jadi kita butuh uang cash karena kita nggak tahu pasti kapan berakhir ini pandemi ini. Jadi ketika adanya PNBM ini kan berarti stimulusnya diharapkan pemerintah buat masyarakat biar keluarin duit. Jadi ya nggak usah pikir lagi cash, karena kan berarti secepatnya ini kita akan keluar dari pandemi. Jadi menurut gua itu sih maksudnya agak ironis sih bahwa di saat pandemi kayak gini kita nggak tahu kapan selesai pandemi, dan kita ya udah pegang uang banyak cash lah biar kita bisa berjaga-jaga. Tapi jadi halo ya lanjut. Jadi kayak gitu sih, antara kita benar-benar pemerintah, apakah bagaimana perspektif pemerintah ketika menanggapi bahwa ini sekarang ini masih nggak pasti nih, jadi orang butuh cash banyak-banyak, pegang uang cash banyak-banyak, tapi disuruh beli mobil atau distimulus untuk beli mobil ataupun mengeluarkan duit untuk beli. Halo? Sebenarnya bagus juga sih menurut gua bagi orang yang oportunis positif, ketika mereka melihat Maret sampai November ini ada nih kesempatan untuk ya, kalau insya Allah kalau tahun 2022 pandemi udah out, waktu atau time yang paling bagus buat beli mobil sekarang nih. Jadi mumpung lagi murah-murahnya mobil, beli aja deh. 2021 out nih corona, aman kita. Jadi kita beli mobil pada saat yang tepat. Seperti itu sih menurut gua. Oke. Menarik. Tapi ada sebenarnya kalau saya beli mobil murah dan itu kesempatan bagus, itu menjadi salah satu pertanyaan tersendiri sih buat saya. Apakah nanti waktu dijual harganya bisa lebih mahal? Karena belum ada pernah ceritanya
mobil itu dijual dengan harga yang lebih mahal. Harga yang lebih mahal. Opportunity ya kan. Karena bisa aja misalnya mobil Avanza tahun 2021 gitu. Penjual juga udah pasti tahu ini kan harganya murah gitu. Nah, kalau misalnya sekarang Avanza harganya pasaran 200 juta, kemudian di 2001 jadi 150 juta. Gue nggak yakin nanti itu pada tahun 2025 gitu, corona udah selesai, orang jual 2021 itu harganya bakal 150 juta sama gitu. Nangkep gak maksud gue? Bisa jadi lebih murah, dan misalnya harga di 2023 harganya lebih mahal karena pajaknya udah dihilangin, ya bisa aja harga mobil di 2023 itu lebih mahal daripada 2021, bahkan bisa jadi harga mobil di 2020 atau 2019 harganya lebih mahal daripada harga 2021, karena ya konsumennya udah tahu kalau misalnya di harga mobil 2021 harganya lebih murah. Jadi ini mungkin bisa menjadi kita pikirkan lah, yang bisa jadi concern kita, apakah ini sebenarnya apakah bisa dikatakan opportunity gitu. Kalau misalnya, maksud gue sih bukan di opportunist untuk dijual kembali sih, tapi di opportunist lebih ke penggunaan nilai atau utilitasnya. Jadi kayak gitu. Seperti itu aja. Okay. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya sedikit geser dulu ke pertanyaan tadi itu, mumpung lagi seru-serunya adalah soal kemacetan, yaitu tantangannya soal kemacetan. Nah, di sini mungkin kita sedikit diskusi lah. Banyak orang bilang bahwa transportasi umum itu adalah solusi kunci dari kemacetan gitu. Ya kan, transportasi umum, ada MRT, LRT. Tapi pada kenyataannya gitu, di Thailand gitu sudah ada kayak lupa namanya, MRT atau LRT, tapi pada kenyataannya juga masih macet gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat Eropa, dia ada transportasi umum, kemudian dia itu nggak macet. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan itu? Saya menjadi bertanya, apakah emang transportasi umum itu adalah solusi kunci dari kemacetan ini? Mungkin ada yang mau jawab. Ini pertanyaan terbuka sih.